Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Revi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konservasi energi dalam fotosintesis yang mencakup memanen sinar matahari dan asimilasi CO2. Pada materi yang pertama terdapat memanen sinar matahari. Awalnya kita harus tahu dulu dong fotosintesis itu apa. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari kompetisi keberhasilan pada tumbuhan hijau. Organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Untuk menyerap cahaya secara efisien, daun khas menyajikan area permukaan yang besar pada sudut yang kira-kira tepat terhadap cahaya matahari yang masuk. Dari perspektif ini, daun dapat dilihat sebagai mesin fotosintesis yang direkayasa secara luar biasa untuk melakukan fotosintesis secara efisien di lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Oke, untuk subjudul pertama pada materi memanen sinar matahari, ada daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Arsitektur khas daun tumbuhan tingkat tinggi sangat cocok untuk menyerap cahaya. Permukaannya yang luas dan laminar berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Selain itu, sifat bifasial daun memungkinkannya untuk mengumpulkan cahaya yang datang pada permukaan atas dan cahaya yang menyebar pada permukaan bawah, baik yang tersebar maupun yang dipantulkan. Jaringan fotosintesis bagian atas umumnya terdiri dari 1-3 lapisan sel mesofil palisade. Sel palisade umumnya memiliki jumlah kloroplas yang lebih banyak daripada sel mesofil bunga karang. Jumlah kloroplas yang lebih tinggi dalam sel palisade tidak diragukan lagi mencerminkan adaptasi terhadap tingkat fluens yang lebih tinggi untuk cahaya aktif fotosintesis yang umumnya terjadi pada permukaan atas daun. Sel palisade memiliki efisiensi rendaman cahaya yang lebih rendah dari yang diharapkan. Ada kemungkinan bahwa fotosintesis di lapisan palisade paling atas sering jenuh cahaya. Peningkatan transmisi cahaya ke lapisan sel yang lebih rendah yang dihasilkan dari hamburan dan efek pemandu cahaya tidak diragukan lagi akan menguntungkan dengan berkontribusi pada alokasi energi fotosintesis yang lebih efisien di seluruh daun. Selanjutnya ada materi atau subjudul yang kedua, yaitu fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Fotosintesis pada dasarnya adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa persamaan ringkasan untuk fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Di sini, fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat mobil 6, karbon, atau heksosa. Fotosintesis dapat diukur di laboratorium baik sebagai penyerapan CO2 atau evolusi O2. Namun, penting untuk dicatat bahwa rasio CO2 tetap per O2 berevolusi sama dengan 1 hanya dalam kondisi di mana fotorespirasi ditekan. Sifat redoks fotosintesis tanaman hijau dan menambahkan dukungan lebih lanjut untuk argumen bahwa air adalah sumber oksigen yang berevolusi. Fungsi utama dari reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya adalah untuk menghasilkan NADPH dan ATP yang diperlukan untuk reduksi karbon. Hal ini dicapai melalui serangkaian reaksi yang membentuk rantai transport elektron fotosintesis. Untuk submateri yang ketiga ada transportasi elektron fotosintetik. Transportasi elektron fotosintetik ini memuat 3 hal, yaitu yang pertama, foto adalah komponen utama rantai transport elektron fotosintetik. Yang kedua, fotosistem 2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen. Yang ketiga, kompleks sitokrom dan fotosistem 1 mengoksidasi platoquinol. Untuk submateri yang selanjutnya ada fotofosforilasi adalah sintesis ATP tergantung cahaya. ATP yang diperlukan untuk reduksi karbon dan aktivitas metabolik lain dari kloroplas disintetis oleh fotofosforilasi sesuai dengan mekanisme kemiosmotik mid cell. Produksi ATP yang dikirakan oleh cahaya oleh kloroplas dikenal sebagai fosforilasi foto. Fotofosforilasi sangat penting karena selain menggunakan ATP bersama dengan NADPH
NADPH untuk reduksi CO2, pasokan ATP yang terus-menerus diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme lain di kloroplas. Kegiatan ini meliputi asam amino, asam lemak, biosintesis pati, sintesis protein di stroma, dan transport protein dan metabolit melintasi membran amplop. Diperkirakan bahwa fotofosforilasi siklik adalah sumber ATP yang dibutuhkan untuk aktivitas kloroplas melebihi dan di atas yang dibutuhkan dalam siklus reduksi karbon. Karena fotofosforilasi non-siklik menghasilkan produksi ATP dan NADPH, sedangkan fotofosforilasi siklik tidak menghasilkan NADPH. Peralihan antara fotofosforilasi siklik dan non-siklik juga merupakan mekanisme di mana kloroplas dapat mengatur rasio ATP atau NADPH stroma yang penting dalam pemeliharaan aktivitas metabolisme kloroplas. Untuk submateri yang berikutnya ada heterogenitas lateral adalah distribusi kompleks tilakoid yang tidak sama. Aturan vektor komponen transport elektron melintasi membran yang menjelaskan transfer elektron simultan di dalam membran tilakoid dan juga transport aktif proton dari stroma ke lumen. Terdapat juga heterogenitas lateral yang berbeda sehubungan dengan distribusi mereka. Hasilnya adalah PSI dan PSII misalnya dipisahkan secara spasial daripada diatur sebagai semacam superkompleks yang mungkin disarankan oleh representasi statis. Tumpukan granular tidak diperlukan untuk tesis fotosintesis oksigenik. Berlawanan dengan ilusi yang diciptakan oleh mikrograf elektron transmisi kloroplas, penumpukan membran tilakoid ke dalam grana tidak statis tetapi sangat dinamis. Untuk submateri berikutnya ada cyanobacteria adalah oksigenik. Berbeda dengan bakteri fotosintetik, cyanobacteria adalah kelompok besar dan beragam dari prokariota yang melakukan fotosintesis oksigen karena mereka menunjukkan PSI serta PSII dengan OEC terkait dan rantai transport elektron antar sistem yang sebanding dengan fotoautotrof eukariotik. Namun, berbeda dengan kompleks protein pigmen pemanen cahaya intrinsik utama yang ditemukan di membran tilakoid kloroplas tanaman dan ganggang hijau, kompleks pemanen cahaya cyanobacteria adalah kompleks protein pigmen ekstrinsik yang disebut phycobilisom yang terikat keluar permukaan sitoplasma tilakoid cyanobacterial. Untuk submateri yang terakhir pada materi memanen sinar matahari ada inhibitor transport elektron. Fotosintetik adalah herbisida yang efektif. Banyak herbisida yang lebih penting secara komersial, bagaimanapun bertindak dengan mengganggu transport elektron fotosintetik. Dua kelas utama herbisida tersebut adalah turunan dari urea, seperti monuron dan diuron, dan herbisida triazin, dan simazin. Herbisida mengganggu pengikatan plastoquinon ke situs yang sama dan dengan demikian menghalangi transfer elektron ke plastoquinon. Karena aksinya dalam memblokir transfer elektron pada titik ini, DCMU biasanya digunakan dalam eksperimen laboratorium di mana peneliti ingin memblokir transfer elektron antara PSII dan PSI. Nah, untuk materi yang kedua ada asimilasi CO2, di mana asimilasi CO2 ini memiliki submateri, yaitu yang pertama, kompleks stomata mengontrol pertukaran gas daun dan kehilangan air. Yang kedua, CO2 memasuki daun dengan difusi. Yang ketiga, bagaimana stomata membuka dan menutup. Yang keempat, gerakan stomatal juga dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal. Yang kelima, siklus fotosintetik karbon reduction atau PCR. Yang keenam, siklus PCR sangat diatur. Yang ketujuh, kloroplas tanaman C3 juga menampilkan proses oksidasi karbon yang bersaing. Oke, untuk submateri yang pertama ada kompleks stomata mengontrol pertukaran gas daun dan kehilangan air. Stoma bersama dengan sel penjaga yang berbatasan dan sel anak perusahaan disebut sebagai kompleks stomata atau aparat stomatal. Ciri khas kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan secara hidraulis. Sel penjaga mengambil air dan membengkak untuk membuka pori ketika CO2 diperlukan untuk fotosintesis, dan kehilangan air untuk menutup pori ketika CO2 tidak diperlukan atau ketika stres air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Fitur yang paling
mencolok dari kompleks stomata adalah sepasang sel penjaga yang berbatasan dengan pori-pori. Sel epidermis khusus ini memiliki kapasitas untuk mengalami perubahan tugor reversibel yang pada gilirannya mengatur ukuran apertur di antara mereka. Sel penjaga berbentuk elips atau ginjal disebut demikian karena berbentuk elips dari pembukaan. Dalam tampilan permukaan, sel-sel penjaga ini menyerupai sepasang kacang merah dengan sisi cekung mereka menentang. Untuk submateri yang kedua ada CO2 memasuki daun dengan difusi. Difusi CO2 ke daun melalui stomata lebih efisien daripada yang akan diprediksi berdasarkan area stomatal saja. Pori stomatal yang terbuka sepenuhnya biasanya berukuran lebar 5 hingga 15 mikrometer dan panjang sekitar 20 mikrometer. Area pori gabungan stomata terbuka dengan demikian berjumlah tidak lebih dari 0,5 hingga 2% dari total luas daun. Karena daun tidak mengandung pompa aktif, semua CO2 yang dibawa ke daun untuk fotosintesis harus masuk dengan difusi melalui pori-pori yang sangat kecil ini. Orang mungkin berpikir bahwa difusi melalui area terbatas seperti itu akan sangat terbatas. Namun, telah dihitung bahwa tingkat penyerapan CO2 oleh daun fotosintesis aktif dapat mendekati 70% dari tingkat di atas permukaan yang menyerap dengan area yang setara dengan seluruh daun. Efisiensi difusif yang luar biasa tinggi ini tampak terkait dengan geometri khusus difusi gas melalui pori-pori kecil. Untuk submateri yang ketiga ada bagaimana stomata membuka dan menutup. Kekuatan pendorong untuk pembukaan stomatal dikenal sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan peningkatan konsekuen tekanan hidrostatik. Hasilnya adalah deformasi sel-sel lawan yang meningkatkan ukuran pembukaan di antara mereka. Dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung, sementara di sel berbentuk dumbbell, pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Penutupan stomatal mengikuti hilangnya air dan akibatnya penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Untuk submateri yang keempat, ada gerakan stomatal juga dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal. Yang perlu digarisbawahi pada submateri kali ini itu ada dua, yaitu cahaya dan karbon dioksida mengatur pembukaan stomatal dan gerakan stomatal mengikuti ritme endogen. Oke, untuk yang pertama ada cahaya dan karbon dioksida mengatur pembukaan stomatal. Baik cahaya maupun CO2 tampaknya memberikan kontribusi besar terhadap siklus harian gerakan stomatal. Secara umum, konsentrasi CO2 yang rendah dan cahaya merangsang pembukaan, sementara konsentrasi CO2 yang tinggi menyebabkan penutupan yang cepat bahkan dalam cahaya. Respons stomata adalah konsentrasi intraseluler CO2 dalam sel penjaga. Untuk yang B, gerakan stomatal mengikuti ritme endogen. Banyak proses biologis mengalami fluktuasi periodik yang bertahan dalam kondisi lingkungan yang konstan. Fenomena ini yang dikenal sebagai irama endogen. Keterlibatan ritme sirkadian endogen dalam mengendalikan pembukaan stomatal, meskipun tidak jelas bagaimana ritme berinteraksi dengan rangsangan lainnya. Oke, untuk subjudul yang kelima ini ada siklus PCR atau photosynthetic carbon reduction, di mana siklus ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, CO2 untuk siklus PCR mengurangi menghasilkan gula 3 karbon. Jalur di mana semua organisme eukariotik fotosintesis pada akhirnya memasukkan CO2 ke dalam karbohidrat dikenal sebagai fiksasi karbon atau siklus pengurangan karbon fotosintesis atau PCR. Hal ini juga disebut dengan siklus Kelvin. Siklus PCR dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada karbosilaksi yang memperbaiki CO2 di hadapan molekul akseptor 5 karbon, RUBP, dan mengubahnya menjadi 2 molekul asam 3 karbon. Yang kedua, reduksi, yang mengonsumsi ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi fosfat triose. Dan yang ketiga, regenerasi, yang mengonsumsi ATP tambahan untuk mengubah beberapa fosfat triose kembali menjadi RUBP. Untuk memastikan kapasitas untuk fiksasi CO2 terus-menerus. Oke, untuk tahap yang kedua ada reaksi karbosilaksi memperbaiki CO2.
Strategi Calvin untuk mengungkap jalur karbon dalam fotosintesis secara konseptual sangat mudah. Mengidentifikasi produk organik stabil pertama yang terbentuk setelah penyerapan CO2 berlabel radio. Oke, untuk tahap yang ketiga ada ATP dan NADPH dikonsumsi dalam siklus PCR. Energi diperlukan pada dua titik, yang pertama untuk pengurangan 3 PGA dan kedua untuk regenerasi molekul akseptor RUBP. Untuk tahap yang ketiga, apa sih R-genetika siklus PCR? Proses pengurangan fotosintesis mewakili efisiensi penyimpangan energi sekitar 88%. Jika kita memasukkan energi yang dikonsumsi dalam bentuk 3 ATP per CO2 untuk regenerasi RUBP, maka efisiensi penyimpangan energi sekitar 58%. Asumsi penting yang mendasari perhitungan sederhana ini adalah bahwa semua CO2 yang ditetapkan oleh siklus PCR sebenarnya tetap di daun. Oke, untuk submateri yang selanjutnya ada siklus PCR sangat diatur. Pada awalnya diyakini bahwa siklus PCR tidak memerlukan tingkat regulasi yang signifikan, sebagai karena studi in vitro awal Rubisco menyarankan reaktivitas rendah dan mungkin membatasi laju untuk enzim kritis ini. Untuk yang perlu digarisbawahi ada regenerasi RUBP adalah otokatalitik. Laju reduksi karbon sebagian tergantung pada ketersediaan kumpulan molekul akseptor CO2 dan RUBP yang memadai. Siklus PCR dapat memanfaatkan karbon tetap baru untuk meningkatkan ukuran kolam ini, bila perlu melalui regenerasi autokatalik RUBP. Pada malam hari, ketika fotosintesis dihentikan dan karbon diperlukan untuk aktivitas metabolisme lainnya, konsentrasi zat antara dalam siklus atau termasuk RUBP akan turun ke tingkat yang rendah. Akibatnya, ketika fotosintesis dimulai lagi, kecepatannya bisa sangat dibatasi oleh ketersediaan RUBP, molekul akseptor CO2. Untuk yang perlu digarisbawahi yang kedua itu ada aktivitas Rubisco diatur secara tidak langsung oleh cahaya. Aktivitas cahaya tampaknya tidak langsung dan melibatkan interaksi kompleks antara fluks Mg2+ melintasi tilakoid, aktivasi CO2, perubahan pH kloroplas, dan protein pengaktif. Persyaratan Mg2+ untuk aktivitas Rubisco telah dicatat beberapa tahun yang lalu. Cahaya juga menyebabkan peningkatan Mg2+ bebas dari stroma saat bergerak keluar dari lumen untuk mengkompensasi fluks proton dalam arah yang berlawanan. Untuk garis bawah yang selanjutnya, ada enzim PCR lainnya juga diatur oleh cahaya. Rubisco bukan satu-satunya enzim siklus PCR yang membutuhkan aktivasi cahaya. Studi dengan sel alga, daun, dan kloroplas terisolasi telah menunjukkan bahwa aktivitas setidaknya terdapat 4 enzim siklus PCR lainnya juga dirangsang oleh cahaya. Ini termasuk gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase atau G3-PDH, fruktosa 1,6-bifosfatase atau FB-fase, sedohetulose 1,bifosfatase atau SB-fase, dan ribulosa 5-fosfatkinase atau R5-PK. Untuk submateri yang berikutnya, ada kloroplas tanaman C3 juga menampilkan proses oksidasi karbon yang bersaing. Eksperimen awal berdasarkan diskriminasi antara isotop karbon menunjukkan adanya perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara proses respirasi, yaitu evolusi CO2, seperti yang terjadi dalam gelap dan terang. Atas dasar ini, evolusi CO2 dalam cahaya disebut fotorespirasi. Awalnya, konsep bahwa cahaya akan mengubah laju respirasi paling tidak kontroversial. Namun, bukti biokimia dan molekuler telah menetapkan fotorespirasi sebagai proses penting yang berkontribusi pada sifat pertukaran gas daun C3. Pada submateri ini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama ada Rubisco mengkatalisis fiksasi CO2 dan O2. Kunci untuk evolusi CO2, fotorespirasi, dan metabolisme glikolat adalah sifat bifungsional Rubisco. Selain reaksi karboksilaksi, Rubisco juga mengkatalisis reaksi oksigenase. Maka nama ribulosa 1,5-bifosfat
karbosilase oksigenase dengan penambahan 1 molekul oksigen RUBP diubah menjadi 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul fosfoglikolat. Jalur glikolat C2 melibatkan interaksi kompleks antara fotosintesis, fotorespirasi, dan berbagai aspek metabolisme nitrogen dalam setidaknya 3 organel seluler yang berbeda. Nah, mengapa fotorespirasi? Klaim yang sering dibuat dalam literatur adalah bahwa produktivitas tanaman dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menghambat atau menghilangkan fotorespirasi secara genetik. Akibatnya, upaya substansial telah dikeluarkan dalam pencarian bahan kimia yang menghambat jalur glikolat atau pembiakan selektif untuk strain fotorespirasi rendah. Yang lain telah mensurvei sejumlah besar spesies dalam upaya menemukan rubisco dengan afinitas oksigen yang jauh lebih rendah. Semua upaya ini tidak berhasil, mungkin karena premis dasar bahwa fotorespirasi merugikan tanaman dan kontraproduktif tidak benar. Jelas, keberhasilan dalam meningkatkan fotosintesis dan meningkatkan produktivitas terletak pada arah lain. Selain itu, selain PCR, kloroplast menunjukkan siklus fosfat pentosa oksidatif. OPPC dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan NADPH yang diperlukan untuk mendorong reaksi biosintetis seperti biosintesis lipid dan asam lemak dalam sel mesofil tanaman. Siklus pentosa fosfat oksidatif merupakan sumber penting pentosa fosfat yang berfungsi sebagai prekursor untuk ribosa dan deoksiribose yang diperlukan dalam sintetis asam nukleat. Nah, kita udah sampai di ujung pembahasan mengenai konservasi energi dalam fotosintesis yang mencakup memanen sinar matahari dan asimilasi CO2. Jadi gimana teman-teman, nambah wawasan gak nih? Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.